pertumbuhan ekonomi yang melemah di kuartal 3 2024 mengundang sejumlah komentar netizen di Instagram CNBC Indonesia. Kita bacakan, salah satunya adalah atas nama Dirga tumbuh gara-gara sektor padat modal, padat karyanya nyungsep. Nah, ada lagi nih, pohon ide. Kacau, Korea Selatan pas menuju negara maju pertumbuhannya 7 hingga 10%, makanya negara maju. Lah ini mimpi 2045 Indonesia emas, gimana nih kira-kira? Iya. Mimpi nggak sih sebenarnya Indonesia emas 2045? Nah, ada lagi As Budiarto, tahun depan 8%, amin. Kalau kita mau berdoa mah amin, ya kan? Tapi kan banyak ekonom yang saya juga sudah bertemu juga berharap belum tentu sebenarnya tahun depan 8% bisa tercapai gitu ya. Iya, sebenarnya kalau dari program yang kita sering dengar di media juga Pak Prabowo ya, sebenarnya kan dua program besarnya adalah swasembada pangan dan swasembada energi gitu ya. Dan ini sebenarnya program yang sangat grassroots banget sebenarnya kalau ada konkretnya yang memang bisa ditarik ke sana gitu ya. Karena memang urusannya masyarakat bawah ini adalah urusan perut sama urusan keluarga pastinya kan. Nah itu juga sangat jadi satu concern gitu. Dan satu sebenarnya program yang mungkin bisa cukup mendongkrak ya pertumbuhan ekonomi sebenarnya makan bergizi gratis loh. Kenapa? Karena makan ini kalau di porsi setiap orang kos gitu ya di keluarga itu bisa sampai 50% loh per bulan ya kosnya dari income kita. Dan itu cukup besar. Let's say kalau misalkan ada satu kali makan di siang hari dia bisa gratis gitu, itu kan bisa lumayan mengurangi kos setiap orang. Tapi gitu kan itu kan cuma untuk anaknya aja Mas Ayi, bukan untuk satu keluarga. Karena orang melihat hanya makan bergizi gratis untuk orangnya, tapi sebenarnya kalau skemanya seperti yang apa kita dengar gitu ya, kayak memberdayakan warga lokal, pengusaha lokal di sekitar gitu ya, untuk memsediakan makanannya, deliverynya juga warga sekitar gitu ya. Menghidupkan UKM atau usaha-usaha mikro yang memang bisa mendapatkan porsi program makan siang gratis itu bisa men-trigger ekonomi loh. Jadi warga yang usaha di sekitar itu bisa dapat income dan bisa distimulus atau dibantu modalnya dari misalkan Bank Himbara gitu ya. Terus keluarganya bisa dapat makan gratis, itu multiplier efek ke ekonominya saya rasa cukup besar gitu. Apalagi kalau dijalankan konsisten gitu. Dan ini memang sudah banyak yang melihat program ini dan ingin masuk ke program ini, dan memang kalau bisa berjalan gitu dan continue gitu ya, ini luar biasa. Itu baru satu program ya. Program lain nih sebenarnya yang salah satu cost terbesar selain makan adalah tempat tinggal. Makanya kan ada program 3 juta rumah. Betul. Ini sebenarnya bagus juga loh program ini kalau bisa terlaksana. Bahkan kemarin menterinya udah nyumbang gitu ya, 3 hektar. Lumayan loh, itu bisa jadi berapa rumah kan? Kalau misalkan ini berjalan, jadi solusi backlog perumahan buat rakyat kecil ini bisa lumayan teratasi lah gitu ya. Karena emang dua ini selain energi ya, bahan bakar, karena kita transportasi juga penting juga gitu. Nah ini juga mungkin nanti harus dicarikan solusinya. Tapi katanya kan kemarin Menteri SDM mau genjot produksi minyak jadi 1 juta barel lagi kan per hari gitu kan. Walaupun berat ya, tapi ya siapa tahu kita kan kalau kayak gitu kita swasembada energi akhirnya kita mungkin nggak perlu subsidi tapi bahan bakarnya bisa murah, itu kan bukan nggak mungkin 8%. Tapi emang semua berawal dari mimpi, Saf gitu. Kalau nggak mimpi ya susah juga. Paling nggak kita punya mimpi tapi jangan mimpi terus gitu kan. Gimana caranya mimpi itu dibuat sesuatu yang konkret gitu. Programnya, pelaksanaannya, pengawasannya, terus dipastikan memang benar-benar nggak masuk angin ya, nggak ada korupsi itu gitu dia. ya. Tadi nggak ketika ada penyelewengan. Betul, ketika tadi Mas Ayi bilang semoga ini benar-benar bisa berjalan kontinuitas, tidak ada penyelewengan, itu saya deg-degan dengernya karena belajar dari bansos-bansos sebelumnya juga kan ada aja ikan hiu di tengahnya gitu kan, yang harusnya gitu ya. itu ekosistem harusnya berjalan dengan baik, ada ikan hiu di tengahnya. Akhirnya semua tidak berjalan dengan baik begitu kan. Tapi ya kalau memang semuanya bisa berjalan dengan baik, harusnya rantai itu semua memang bisa saling menopang satu dengan lain gitu kan. Yaitu balik lagi semua program bisa berjalan dengan baik kalau memang terlaksana selancar-lancarnya gitu kan. Tapi waktu saya berdiskusi pada Repnas, salah satu yang menjadi kendala terbesar juga birokrasi kita yang bertele-tele. Nah, gimana cara kebijakan ini kebijakan semua yang diciptakan berjalan dengan lancar dengan adanya birokrasi yang semakin ringkes? Apa yang mungkin bisa diperbaiki oleh Pak Prabowo dan Gibran? Karena kebijakan tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar tanpa birokrasi yang ringkes.
Apalagi sekarang menteri makin banyak. Bukannya makin ringkes gitu kan, bisa jadi makin sulit. Iya, kan kalau masalah birokrasi itu udah berapa kali ganti presiden tuh belum pernah selesai sepenuhnya gitu. Artinya kan menterinya oke lah level dewa gitu ya, orang-orang top di dunia bahkan gitu ya, diakui dunia gitu. Tapi kalau seandainya birokrasinya tidak mampu mengikuti atau masih bergerak dengan pola lama, itu programnya juga nggak akan berjalan gitu. Kan kemarin kita lihat ya ada salah satu menteri yang marah-marah karena surat dia yang dikirim ke kepala lembaga lainnya itu lama nyampainya sampai gebrak meja gitu. Nah itu kan membuktikan padahal itu level eselon 1 gitu kan. Nah itu kan membuktikan kalau jarak yang dekat aja birokrasinya masih lama gitu. Apalagi eselon 2, eselon 3, staf-staf yang level bawah gitu ya. Yang memang mereka punya peran penting, entah itu untuk pertumbuhan ekonomi secara umum ataupun yang hal-hal yang sifatnya administrasi lah. Kita masih mendengar ngurus KTP susah. Itulah. Iya, apalagi ngurus investasi gitu ya. Itulah. KTP aja susah apalagi investasi gitu. Nah, itu kan harus menjadi catatan penting. Gimana caranya? Mungkin kalau dulu ada revolusi mental. Revolusi mental. Nah, mungkin itu perlu digiatkan lagi gimana caranya supaya birokrasi ini punya satu visi. Nggak ada lagi yang coba jadi ikan hiu. Karena ini uangnya kan gede ya. Kayak makan bergizi gratis tuh uangnya banyak banget itu 71 triliun. Dan itu disebar ke seluruh Indonesia gitu. Ada satu aja yang nyolong ayamnya gitu, itu kan pasti berasa gitu. Jadi kan itu yang harus diperhatikan lah, penegakan hukum terutama gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau seandainya kan Pak Prabowo militer ya, harusnya lebih tegas untuk mengeksekusi orang-orang yang bermain-main ini gitu. Ya, semoga kemiliterannya ini benar-benar bisa sampai ke bawah, jangan hanya di dirinya saja ya.